Selama lebih dari 1 abad, jaringan listrik global telah beroperasi dengan lebih dari 60 juta kilometer kabel listrik. Cukup untuk melilit bumi hampir 1.500 kali. Namun apa yang memungkinkan kabel-kabel yang tampak ramping ini membawa energi dalam jumlah besar tanpa henti selama puluhan tahun tanpa gagal? Dimulai dari tembaga dan aluminium mentah yang diekstraksi jauh dari dalam perut bumi, kemudian dimurnikan di dalam tungku metalurgi yang membara dengan suhu mencapai ribuan derajat Celcius. Dalam video ini, kita akan melihat ke balik layar fasilitas modern, tempat logam, panas, dan teknologi industri bertemu untuk menciptakan arteri tak terlihat yang menjaga kota-kota modern tetap hidup di seluruh dunia. Di dalam tungku industri raksasa, biji yang telah diproses, dipanaskan pada suhu sangat tinggi, di bawah pengaruh panas dan arus listrik kuat. Ikatan mineral secara bertahap terurai, memungkinkan tembaga dan aluminium terpisah dari pengotornya dan berubah menjadi cair. Untuk tembaga, logam cair tersebut menjalani pemurnian lanjutan, guna meningkatkan kemurniannya. Seringkali melalui proses elektrolisis, di mana arus listrik menghilangkan unsur-unsur yang tidak diinginkan pada tingkat mikroskopis. Setelah parameter teknis yang dibutuhkan tercapai, tembaga dan aluminium cair dipindahkan langsung ke tahap pengecoran. Logam cair dialirkan ke dalam cetakan baja dengan sistem pendingin paksa. Permukaan luarnya mengeras dengan cepat, sementara bagian inti mendingin secara bertahap dari dalam keluar, membentuk ingot padat dengan penampang yang terdefinisi sempurna. Ingot yang masih panas ini langsung dipindahkan ke lini pengerolan utama, di mana roll berputar terus-menerus memberikan tekanan besar, memadatkan, dan memanjangkan logam secara bertahap. Penampangnya diperkecil, dan panjangnya ditambah. Deformasi panas ini tidak hanya membentuk dimensi awal material konduktif, tetapi juga mengatur ulang struktur kristal internalnya, mengubah ingot kasar menjadi bentuk setengah jadi seperti batang bulat, strip datar, atau bilet memanjang yang siap memasuki tahap penarikan kawat berkecepatan tinggi. Setelah dicor menjadi bilet padat, tembaga dan aluminium masih terlalu besar untuk ditarik menjadi kawat. Bilet panas ini dimasukkan ke lini pengerolan kontinu, melewati beberapa tahap roll yang terus mengurangi penampangnya. Secara bertahap, ukurannya menyusut dari blok besar menjadi bentuk silinder panjang. Pada akhir tahap ini, material berubah menjadi batang tembaga atau aluminium berdiameter sekitar 8 mm. Ukuran standar sebelum memasuki proses penarikan kawat. Kawat tembaga dikumpulkan dalam bentuk gulungan untuk menstabilkan produksi dan memungkinkan inspeksi sebelum perlakuan panas. Pada tahap ini, meskipun terlihat kuat, kawat masih kaku akibat tegangan internal dan dapat retak jika ditekuk berulang kali. Untuk mengatasinya, gulungan dipindahkan ke ruang anil tertutup. Di dalamnya, kawat dipanaskan hingga sekitar 300 derajat Celcius. Suhu yang cukup tinggi untuk mempengaruhi struktur internalnya secara mendalam, namun tetap terkontrol agar tidak mengubah geometri aslinya. Setelah proses anil selesai, kawat ramping memasuki tahap penting berikutnya, pemilinan. Tahap ini menentukan fleksibilitas dan kekuatan tarik inti kabel. Ratusan hingga ribuan meter kawat tembaga atau aluminium halus ditempatkan pada setiap ril penyangga. Saat mesin pemilin mulai beroperasi, seluruh susunan bobin berputar mengelilingi sumbu pusat mengikuti lintasan yang dihitung dengan presisi ekstrem.
Pergerakan ini bukanlah acak. Deviasi hanya 1/1000 inci saja dapat mempengaruhi keseragaman seluruh inti. Setiap kawat halus ditarik dengan tegangan terkontrol, dipandu melalui katrol keramik atau baja keras, lalu disatukan melalui satu cetakan pembentuk mengikuti panjang pilin yang telah ditentukan. Sensor laser terus memantau diameter inti jadi secara waktu nyata. Semua data dicatat untuk memastikan setiap gulungan memenuhi standar mekanis dan kinerja listrik. Setelah proses pilin selesai, inti kabel mencapai keseimbangan ideal antara fleksibilitas, kekuatan tarik, dan konduktivitas stabil. Inti yang telah terbentuk kemudian memasuki tahap ekstrusi isolasi. Di area penanganan material, silo aluminium setinggi belasan meter diisi pelet PVC, XLPE, atau PE, polimer yang dipilih sesuai standar teknis dan kondisi operasi kabel. Pelet ini dilelehkan dalam sistem pemanas multizona hingga menjadi aliran plastik cair yang homogen dan stabil. Konduktor logam dipandu melalui tabung pusat menuju kepala ekstrusi, di mana plastik cair membungkus inti dengan geometri presisi tinggi. Sedikit penyimpangan saja dapat mempengaruhi ketebalan isolasi. Kabel kemudian masuk ke bak pendingin panjang. Perbedaan suhu yang tajam menstabilkan struktur isolasi, mengunci diameter dan profil bulat sempurna sesuai standar teknis. Setelah itu, konduktor berisolasi memasuki tahap pemilinan konsentris untuk membentuk kabel multi-inti. Beberapa inti berwarna dipilin mengelilingi satu sama lain sesuai panjang pilin yang ditentukan, menciptakan struktur internal yang stabil, kuat, dan tetap fleksibel. Lapisan pelindung luar kemudian diekstrusi. Kabel ditarik melalui kepala ekstrusi dan dibungkus jaket tebal tanpa sambungan. Lapisan pelindung terhadap radiasi UV, kelembapan, minyak, dan bahan kimia. Setelah terbentuk sempurna, kabel memasuki tahap pengujian dan verifikasi kualitas. Setiap meter harus membuktikan kekuatannya untuk bertahan puluhan tahun dalam jaringan listrik nyata. Hanya kabel yang lulus seluruh pengujian yang masuk ke tahap akhir. Penggulungan, pemotongan, dan pengemasan. Kabel tegangan rendah dan menengah digulung pada ril kayu besar, sedangkan kabel rumah tangga digulung pada bobin lebih kecil. Setiap reel diberi label lengkap, berisi jenis kabel, standar teknis, batch produksi, dan panjang presisi. Setiap tahun lebih dari 2 miliar ton baja diproduksi. Menggema dari suara keras tanur tinggi hingga menjadi rangka berbagai struktur di seluruh dunia. Kisah baja dimulai dari batuan yang tampak tak bernyawa
yang kemudian diubah oleh tangan manusia menjadi logam berkilau dan tangguh. Proses ini membutuhkan perjalanan panjang, peleburan, pemurnian, hingga pembentukan. Tempat kekuatan mesin bertemu dengan presisi tangan manusia, entah menjadi kawat halus, lembaran lebar, atau balot struktural raksasa. Baja menyangga beban dunia modern. Dalam video ini, kita mengikuti perjalanan luar biasa baja, di mana setiap tahap perubahan menceritakan kisah tentang kecerdikan, ketekunan, dan kemampuan manusia mengolah bahan mentah bumi. Perjalanan baja dimulai dari tambang biji besi yang luas. Kaya oksida besi berwarna merah tua, coklat, atau abu-abu. Di bawah tanah yang tampak biasa, tersimpan sumber daya yang terbentuk selama jutaan. Menunggu dibangunkan oleh teknologi penambangan modern. Tim survei geologi mengebor lubang sedalam lebih dari 30 meter. Lalu mengisinya dengan campuran peledap industri berupa amonium nitrat dan bahan bakar diesel. Satu ledakan yang dihitung dengan presisi mampu menghancurkan ribuan meter kubik batuan, membuka lapisan biji di bawahnya. Ketika debu mereda, ekskavator hidraulik raksasa dengan kapasitas baket mencapai 40 ton menggali tanah yang telah dilonggarkan dan memuat biji ke truk tambang berkapasitas 200 hingga 300 ton. Lebih dari 1.000 ton bahan peledak digunakan setiap bulan, menghasilkan ratusan ledakan yang melepaskan jutaan ton biji. Setelah diekstraksi, biji besi diangkut menggunakan truk berat atau ban berjalan menuju area pengumpulan. Di tambang dekat pantai, biji diangkut menggunakan kereta khusus atau konveyor raksasa menuju bunker penyimpanan sebelum dimuat ke kapal besar pengangkut curah. Ditambang jauh dari laut, kereta menjadi pilihan utama. Sesampainya di pabrik, biji besi dihancurkan oleh mesin penghancur berkapasitas tinggi. Bongkahan besar dipecah menjadi potongan kecil. Lalu digiling lebih halus menjadi bubuk untuk memisahkan mineral besi dari kotoran. Biji halus dicampur air, membentuk bubur dan dialirkan ke sel flotasi. Bahan kimia khusus ditambahkan untuk membuat partikel besi bersifat hidrofobik, sementara kotoran tetap hidrofilik. Udara dipompa dahi bawah dan gelembung kecil menempel pada partikel besi sehingga mengapung ke permukaan sebagai buih merah keabu-abuan. Kotoran tenggelam ke bawah. Konsentrat besi hasil flotasi biasanya mencapai 65 hingga 67% lebih dari 2 kali kadar biji mentah. Selari dipisahkan dalam filter vakum menjadi bubuk besi yang lebih kering. Bubuk ini kemudian dicampur air dan pengikat.
lalu diputar di dalam piringan raksasa yang membentuknya menjadi pelep bundar. Pelet ini kemudian dibakar dalam kiln putar pada suhu 1200 hingga 1400 derajat Celcius. Memperkuatnya menjadi pelet yang keras. Pelet besi yang telah kuat dicampur dengan kokas panas dari oven. Semuanya dimasukkan ke tanur tinggi. Tempat suhu melewati 2000 derajat. Kokas terbakar dan menghasilkan karbon monoksida yang mengikat oksigen dari biji, menghasilkan besi cair merah menyala, namun juga menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah besar. Besi cair kemudian dipindahkan ke konverter oksigen dasar. Sebuah pipa raksasa menyemburkan oksigen murni ke permukaan logam cair, membakar karbon dan kotoran lainnya dalam ledakan api dan percikan cahaya yang intens. Disinilah besi mentah berubah menjadi baja. Baja cair kemudian dicetak menjadi billet, slab, atau bloom. Setelah mengeras, baja dipanaskan kembali dan digulung menjadi lembaran tipis, gulungan besar, atau batang panjang. Sebagian besar baja modern dibuat dari scrap. Balok tua dari bangunan kendaraan usang. Dan mesin rusak dilebur dalam tanur busur listrik dengan suhu lebih dari 3000 derajat Celcius. Karena menggunakan listrik, sering dari energi terbarukan. Emisinya 60 hingga 70 derajat Celcius, lebih rendah daripada metode tanur tinggi. Membuat 1 ton baja dari scrap menghemat 75% energi dan 90% bahan baku dibanding membuat baja dari biji. Setiap batch baja diuji kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan dipindahi dengan ultrasound serta sinar X untuk menemukan retakan mikroskopis. Hanya baja yang lolos standar yang dikirim ke pasar. Baja kemudian dipotong,
diikat, diberi label, dan dikirim melalui truk, kereta, atau kapal. Pekerja di pabrik baja menghadapi suhu ekstrem hingga 1.500 derajat Celcius. Debu halus, gas buang, serta ritme kerja tanpa henti. Ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan kronis, tekanan jantung, dan kelelahan ekstrem. Namun teknologi baru mulai mengurangi risiko. Sistem filtrasi gas, otomatisasi, dan pemantauan kesehatan rutin. Baja adalah kerangka tersembunyi kota kita. Kekuatan senyap di balik setiap jembatan, kapal, dan mesin. Dari panasnya tanur hingga tangan pekerja yang menahannya. Baja mencerminkan ketangguhan manusia dengan daur ulang, energi bersih, dan inovasi. Baja kini ditempa untuk masa depan yang berkelanjutan. Setiap balok dan lembaran baja membawa cerita masa lalu dan masa depan kita.